Halo, ketemu lagi sama Mr. Jazz. Hari ini kita mau belajar lagi mengenai gimana sih cara ngebikin atau ngebuat ruang sampel, ya, ruang sampel atau titik sampel pada materi peluang. Nah, di materi peluang tuh yang sering jadi soal itu biasanya koin, yang utama tuh Maradona, primadonanya. Nah, primadonanya tuh koin, dadu gitu ya. Rolet udah mulai jarang sih, cuma sering kalau nggak koin dadu. Oke, langsung aja kita mau bikin proses pembuatan ruang sampel atau titik sampel juga ada koin gitu ya. Nah, yang pertama satu koin. Nah, sebuah koin itu kan hanya terdiri dari dua sisi, yaitu angka sama gambar ya. Ada angka sama ada gambar. Nah, angka dan gambar ini disebut titik sampel. Titik sampel. Ya, A dan G ini disebut titik sampel. Jumlah dari mereka berdua disebut ruang sampel. Nah, jadi kan A dan G ini ada dua. Nah, berarti dua disebut ruang sampel. Nah, begitu ya. Jadi kalau A dan G adalah titik sampel, berarti jumlah dari A dan G disebut ruang sampel. Nah, sekarang kalau koinnya lebih dari satu, bagaimana proses pembuatannya? Oke, kita akan menggunakan metode tabel gitu ya. Nah, sekarang kalau dua koin itu artinya satu koin ditambah satu koin. Nah, kita buat dulu tabel ya. Ini angka, ini gambar ya. Ini menandakan koin pertama. Nah, kita bikin lagi sini angka, di sini gambar. Ini koin kedua. Jadi yang mendatar koin pertama atau koin kedua, sama sih kebalik juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita pasang-pasangin. A ketemu sama A, jadinya AA. A ketemu sama G, jadinya AG. G ketemu A, jadinya GA. G ketemu G, jadinya GG. Nah, AA, AG, GA, GG itu disebut titik sampel ya, TS. Nah, titik sampel. Ini titik sampel tadi ada AA, AG, GA, GG gitu ya. Nah, ruang sampelnya adalah jumlahnya ada berapa? Ada 4. Nah, jadi titik sampelnya itu adalah anggota, sedangkan ruang sampel itu adalah jumlahnya. Nah, jadi kalau diminta 3 koin, 4 koin atau berapapun prosesnya seperti itu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Kita mau coba bikin yang 3 koin. Oke, ini ya, kita bikin sekarang yang 3 koin. 3 koin. Nah, 3 koin juga begitu. Berarti 3 koin itu kan 1 koin ditambah 2 koin. Kita bikin tabel juga ya. Bikin tabel juga. Ini koin. Kalau 1 koin kan cuman A dan G. Nah, kalau 2 koin adalah hasil yang tadi tuh. Hasil yang AA, AG, GA sama GG. Nah, begini. Sekarang tinggal dipasangin. A ketemu AA, jadinya A-nya ada 3. Nah, begitu. A ketemu AG, AAG. A ketemu GA, AGA. A ketemu GG, AGG. Oke, G ketemu AA, GAA. G ketemu AG jadi GAG. G ketemu GA jadi GGA. G ketemu GG jadinya GGG. Titik sampelnya adalah yang 3 huruf, sedangkan ruang sampelnya adalah ada 8. Nah, itu adalah proses pembuatan ruang sampel ya pada koin. Nah, kalian wajib banget nih bisa buat ini. Kalau enggak biasanya nggak bisa jawab tuh soal peluang ya. Oke, ini terkait koin. Nah, sekarang
kalau misalnya ditanyanya menggunakan bendanya dadu. Nah, dadu bagaimana? Oke, prosesnya sama pakai tabel juga. Ini saya hapus dulu. Oke, nah kalau dadu, nah dadu itu kan angkanya ada 6 ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sama seperti tadi disebut titik sampel. Karena angkanya ada 6, berarti ruang sampelnya ada 6 ya, karena terdiri dari 6 angka. Nah, biasanya di soal dadu itu maksimal 2 biasanya ya. Karena saya belum pernah nemuin sih ada soal yang dadunya 3 dilempar bersamaan gitu ya. Pada umumnya 2. Nah, kalau 2 bagaimana? Sama seperti yang tadi, seperti yang 3 koin. Kita bikin dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah dadu pertama. Nah, ini dadu kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Dadu 1 vertikal, dadu kedua ke horizontal, kemudian dipasangin seperti tadi ya. Jadi 1,1, 1,2 nih ya. 1 ketemu 1, 1,1, 1 ketemu 2, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya diisi sampai nanti paling bawah sini 6,6 gitu ya. Jadi bacanya dari yang menurun dulu kemudian dipasangin sama yang mendatar ya. 6 ketemu 1, 6,1 ya. Nah, jadi nanti di posisi ini nanti kan ada titik sampelnya adalah yang berpasangan dan ruang sampelnya adalah 36. Oke. Nah, itu adalah cara pembuatan ruang sampel. Oke. Sekarang bagaimana kalau dadu ini dicampur dengan koin? Prosesnya sama. Oke, ini saya hapus lagi. Sekarang bagaimana kalau satu koin bertemu dengan satu dadu? Nah, sama aja proses pembuatannya, pakai tabel lagi. Koin itu kan tadi satu koin itu sama lagi ya. Nah, itu lagi. Sedangkan dadunya adalah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti A ketemu 1, A1, A2 gitu ya. Jadi sama aja. Metodenya seperti itu. A5, A6. Oke, ini lalu dempet 4, 5, 6. Nah, ini juga G, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Oke, seperti itu saja cara membuat titik sampel dan ruang sampel. Ini berarti ruang sampelnya adalah 12. Oke, demikian proses pembuatan ruang sampel untuk materi peluang. Oke, setelah kita belajar membuat ruang sampel, belajar membuat titik sampel, sekarang bagaimana hal itu atau ilmu itu bisa berguna untuk menjawab soal. Oke, kita coba latihannya ya. Nomor 1, saya bacakan dulu soalnya. Jika 4 logam dilempar sekali secara bersamaan, peluang teoretik muncul paling sedikit 2 angka adalah titik-titik. Nah, di situ dikatakan ada 4 logam yang dilempar. Berarti kita wajib mengetahui dulu bagaimana membuat titik sampel dan ruang sampel untuk 4 koin. Nah, di layar udah saya buatkan tabelnya ya. Nah, saya akan jelaskan ya. Penjelasannya sebenarnya sama dengan yang di materi membuat ruang sampel ya. Nah, di sini ada 2 koin ya, AA, AG, GA, GG. Kok tahu 2 koin? Ya, taunya 2 koin itu bukan dihafal ya, bukan dihafal, tapi hanya perlu dilihat saja bahwa hurufnya ada 2. AA kan hurufnya 2, AG hurufnya 2, GA 2, GG juga 2. Karena mereka 2 huruf, maka bisa disebut dia adalah 2 koin. Yang bagian mendatar juga begitu, 2 koin juga. Sehingga 2 koin tambah 2 koin menjadi 4 koin. Sehingga yang di dalam tabel di sini ya, isinya semua dalam posisi 4 huruf. A, 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 A.
Nah, A-nya ada 4, berarti itu menyatakan 4 koin. Nah, itu adalah cara baca tabelnya. Oke, dengan demikian karena titik sampelnya sudah terlihat di layar, sekarang kita tinggal menuliskan ruang sampel. Ruang sampelnya berarti adalah 16 ya. Ini ada 4 baris ke kanan, 4 baris lagi ke bawah, sehingga totalnya 16. Nah, untuk menghitung peluang, kita kan punya rumus. Peluang itu, peluang kejadian A ya, adalah NA per NS gitu ya. Ini bahasa rumusnya adalah NA per NS. Nah, NA ini sama dengan yang saya sebut sebagai TS gitu ya. Jadi peluang itu TS dibagi RS. Titik sampel dibagi ruang sampel. Ini hanya perbedaan bahasa saja, tapi maknanya sama. Nah, permintaan soal apa? Nah, soalnya minta muncul paling sedikit 2 angka. Angka di sini berarti huruf A. Nah, jadi kita tinggal lihat di tabel. Ya, tinggal lihat di tabel mana yang huruf A-nya minimal ya, paling sedikit itu kan artinya minimal. Minimal ada 2A. Yang mana aja gitu ya. Oke, nah kita bisa lihat. Nah, itu gunanya kita bikin tabel. Kita bisa lihat. Ini A-nya ada 4, masuk kategori, masuk. Ya, ini masuk. Nah, ini juga masuk kategori. Ini juga masuk ya. A-nya 3 nih ya. A-nya 3, ini A-nya 3, A-nya 4, masuk. Ini A-nya 2 termasuk, masuk. Ya. Ini A-nya juga ada 3, masuk. A-nya ada 2, masuk. A-nya ada 2, masuk. Ini masuk gak? Tidak, karena A-nya cuma ada 1. Karena soalnya mintanya paling sedikit 2 angka, sehingga yang ini tidak masuk. Ini masuk gak? Enggak. Enggak tuh ya? Masuk dong, kan A-nya ada 3. A-nya ada 3, masuk. A-nya ada 2, masuk. A-nya ada 2, masuk. A-nya cuma 1, berarti tidak. Nggak usah, tidak saya checklist ya. Ini A-nya ada 2, A-nya ada 1, ini enggak, berarti A-nya ada 1, enggak, ini tidak memiliki A. Nah, berarti enggak. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja checklistnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti TS-nya 11. Ya, TS-nya 11, ruang sampelnya adalah 16. Ya, selesai. Nah, jadi itulah gunanya kita mempelajari membuat titik sampel dan ruang sampel. Kalau kalian tidak bisa membuat ruang sampel dan titik sampel, percuma rumus sederhana ini. Ya, ini rumusnya sederhana banget. Peluang teoretik sama peluang empirik sama rumusnya, NA per NS. Yang sulit itu adalah ini. Ya, makanya ini kita perlu pelajari. Makanya di video sebelumnya, di bagian sebelumnya sudah diajarkan. Oke, segitu aja untuk latihan pertama. Baik, kita lanjutkan ke soal latihan kedua. Saya bacakan dulu soalnya. Jika pada pelemparan sebuah uang logam sebanyak 200 kali dihasilkan 96 kali muncul angka, maka peluang empirik muncul gambar adalah titik-titik. Ya, ini kembali terkait koin, tapi yang dilempar sebanyak 200 kali. Oke, nah yang perlu kita kerjakan, pertama kita tulis keterangannya dulu ya. Kita tulis dulu, dilempar 200 gitu ya. Nah, 200 ini akan berfungsi sebagai ruang sampel. Oke, kemudian 96 kali muncul angka. Muncul angka ada 96. Nah, ini kita bisa sebut sebagai titik sampelnya si A. Nah, titik sampelnya si angka. Berarti karena koin itu cuma ada 2 ya. Satu koin itu kan cuma ada 2 ya. Hanya ada angka dan gambar. Berarti muncul gambarnya berapa? Berarti sisanya 200 dikurang 96, yaitu 104. Nah, 104 ini disebut sebagai titik sampel gambar. Nah, gitu ya, titik sampel pada gambar. Yang ditanya adalah peluang empirik. Ya, rumus peluangnya sama, PS dibagi RS. Nah, karena diminta gambar, berarti yang dipakai adalah titik sampelnya yang gambar. Berarti ini titik sampel gambar.
Titik sampel gambar ada 104, sedangkan ruang sampelnya 200. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 ya. Ini jadi 52, ini 100. Karena pilihan gandanya minta dalam bentuk desimal, maka kita ubah menjadi desimal. Oke, selesai. Jawabannya 0,52. Oke, kita masuk ke yang ketiga, soal yang ketiga. Pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 300 kali, peluang empirik mata dadu bukan 5 adalah 0,85. Pertanyaannya, kejadian muncul mata dadu 5 adalah titik-titik kali. Nah, ya, hati-hati sama soalnya, hati-hati terhadap kalimat. Yang diberitahu adalah yang bukan 5, sedangkan yang ditanya adalah yang mata dadu 5. Oke. Nah, kita ketahui ya, perlu diketahui bersama bahwa nilai peluang itu ya, nilai peluang itu tertinggi adalah 1. Peluang itu paling tinggi 1, tidak bisa lebih dari 1 ya. Paling kecil itu atau paling rendahnya adalah 0. Jadi antara 0 sampai dengan 1. Jadi nggak ada minus di peluang ya. Tidak ada juga lebih dari 1. 1,5, 2, 10, 30, 200 itu tidak ada. Nilai peluang paling rendah adalah 0 dan paling tingginya adalah 1. Nah, di soal dikasih tahu bahwa peluang bukan 5 ya. Peluang bukan 5 adalah 0,85. Ya, peluang bukan 5 adalah 0,85. Berarti kalau peluangnya angka 5, peluang angka 5 berapa? Berarti tinggal dikurangi saja. Nah, 1 dikurang dengan 0,85. 1 dikurang 0,85 itu adalah hasilnya 0,15. Nah, peluangnya adalah 0,15. Tapi intinya bukan peluangnya, intinya adalah kejadian muncul. Kejadian muncul itu bisa disebut juga dengan frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu rumusnya apa? Peluang dikali dengan banyak percobaan ya. Dikali dengan banyak, ini banyak ya, kita banyaknya percobaan. Oke, peluang dikali banyaknya percobaan. Peluangnya berapa? Peluang yang 5. Peluang 5 0,15. Kali dengan banyak percobaannya di soal dikasih tahu adalah 300. Oke. Nah, yang kesulitan mengalihkan antara desimal dengan angka ratusan, nah, kita ubah dalam bentuk pecahan ya. 15 per 100 kali 300. Nah, ini nolnya kecoret. Jadi 15 kali 3 itu 45. Oke. Nah, jadi demikian prosesnya ya. Jawabannya adalah 45. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Saya bacakan dulu soalnya. 2 dadu dilempar sekali secara bersamaan. Peluang teoretik muncul mata dadu berjumlah tidak lebih dari 8 adalah titik. Oke, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa dadu itu kita butuh titik sampel dan ruang sampel ya. Nah, kalau 2 dadu berarti ruang sampelnya adalah 36 gitu kan, ruang sampelnya 36. Nah, sekarang kita butuh titik sampelnya gitu ya. Nah, kalian bisa buat tabel terlebih dahulu, atau kalau tadi kalian menyelesaikan tabel 2 dadu sampai si 6,6 nanti kalian ketemu. Nah, tapi kalau tidak membuat tabel, yang mungkin sudah terbiasa atau mungkin dibiasain untuk latihan menuju ulangan, bisa kita langsung saja kita tulisin dulu satu persatu titik sampelnya ya. Titik sampel yang memuat sesuai pertanyaannya. Pertanyaannya bilang berjumlah tidak lebih dari 8. Nah, 1,1 termasuk nggak 1,1? Termasuk ya, karena 1,1 itu kan kalau dijumlahin 2 ya, 1 tambah 1 itu 2, dan 2 itu tidak lebih dari 8, jadi dia masuk. Apalagi yang masuk? Nah, kita tulis lagi sini 1,2 ya, 1,2. Jumlahnya 3 kan, berarti masuk. 1,3 masuk juga. 1,4, 1,5, 1,6
ya. 1,7 ada nggak? Nggak ada. Jangan lupa ya bahwa angka dadu tertingginya adalah angka 6 ya, tertingginya. Pada sebuah dadu angka tertingginya adalah 6. Oke. Nah, sekarang berikutnya, ini 16 ya. Berikutnya berarti karena ini dimulai dari angka 1, berarti berikutnya adalah dimulai dari angka 2. 21 masuk ya, jumlahnya 3. 2,2 juga masuk. 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 masuk ke 2,6. 2 dan 6 kan kalau dijumlah 8. Soalnya bilang tidak lebih dari 8. Jadi termasuk dong 2,6 ya kan. Nah, sekarang lanjut yang angka 3. Nah, itu ya. Nah, ini kita lakukan seperti ini sambil kita cek bahwa jumlahnya tidak boleh lebih dari 8. Tidak lebih dari 8. Oke. Nah, terakhir 3,5 ya. Karena kalau kita tulis 3,6 nanti jumlahnya menjadi 9. Sedangkan perintahnya tidak lebih dari 8. Jadi cukup sampai 3,5. Oke, ini lanjut lagi. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Oke, 4,5 dan 4,6 tidak bisa masuk karena melebihi dari 8 ya. Ini mentok di 8. Lanjut lagi 5,1, 5,2, 5,3. Ya. Kalau sama ya, 54, 55, 56 nggak bisa. Nah, sekarang yang grupnya angka 6, 61 sama 62. Oke, jadi ini titik sampelnya. Ya. Nah, jadi nanti kalau kalian ujian, usahakan nulisnya cepet. Karena nulis ini lumayan lama loh. Jadi jangan terlalu cakep-cakep banget lah nulisnya. Ya, langsung aja, bener-bener nggak usah pakai tanda kurung ya. Nggak seperti di layar, langsung aja supaya waktunya keburu. Karena matematika itu biasanya punya masalah dalam hal kecepatan. Kalau bisa, saya yakin semua anak bisa ya ngerjain soal peluang. Tapi masalah kecepatan itu beda-beda. Kalau nggak pernah latihan, biasanya lelet ngerjainnya. Oke, ini udah jadi titik sampelnya. Sekarang kita tinggal hitung ada berapa ya. Nah, kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 baris ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, berarti PS-nya ada 26. Nah, sedangkan RS-nya 36. Oke, RS-nya 36. Berarti peluangnya adalah titik sampel dibagi ruang sampel 26 per 36. Ya, begitu saja prosesnya. Yang penting sekali lagi diingatkan, pahamilah membuat titik sampel dan ruang sampel, dan latihlah kecepatan kalian. Kita lanjut ke contoh terakhir. Ya, saya bacakan dulu soal. Sebuah kantong berisi 25 kelereng biru, 12 merah, dan 15 hijau. Jika 2 kelereng warna hijau diambil dan tidak dikembalikan, maka peluang teoretik terambilnya kelereng berwarna biru pada pengambilan kedua adalah titik-titik. Oke, nah ini ada kata-kata diambil 2 warna hijau dan tidak dibalikin. Nah, berarti kita harus ngitung ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu kita menjumlahkan dulu ya. Birunya ada 25, merahnya 12 kita tambahin, terus hijaunya ada 15. Nah, kemudian dibilang 2 kelerengnya diambil, berarti berkurang ya, berkurang 2. Nah, berarti ruang sampelnya jadi totalnya adalah 50. Nah, jadi ruang sampelnya 50. Kemudian setelah itu dibilang bahwa tentukan peluang terambilnya warna biru ya, kelereng warna biru. Kelereng warna biru, kelereng biru. Kelereng biru berarti adanya berapa tuh? Ada 25 ya. Nah, 25. Nah, 25 ini berarti sebagai titik sampel yang ditanyakan. Jadi mudah saja menghitung peluangnya. Titik sampel dibagi uang sampel. Titik sampelnya 25, ruang sampelnya 50. Oke, selesai. Itu saja.
Oke, demikian penjelasan saya dari nomor 1 sampai nomor 5. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang sedang belajar peluang. Semoga kalian memahami apa yang saya ajarkan. Jika ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan komentar saja di kolom komentar YouTube. Nanti saya akan jawab, atau mau ditanya lewat DM Instagram ataupun email juga boleh, silakan saja, bebas ya. Nanti akan saya jawab semua pertanyaan kalian. Terima kasih. Jika kalian suka, silakan di like video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang lain, silakan di share ke teman-teman kalian juga, biar semuanya memahami materi peluang dan matematika tidak lagi menyulitkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Belajar bareng Mr. James.